Baik, kita lanjutkan dengan materi mengenai Detail Engineering Design atau disingkat DED ya, DED. Pada tahap DED ini dilakukan perancangan detail peralatan yang siap digunakan untuk konstruksi, di mana spesifikasi peralatan merupakan spesifikasi peralatan yang final ya, yang akan digunakan dalam pabrik yang dikonstruksi dan sesuai dengan spesifikasi dari vendor pembuat alat yang sudah ditetapkan pada tahap tender ya, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya mengenai tahap-tahap di dalam proyek pabrik ekstraksi logam ini. Pada tahap detail engineering design ini, struktur dalam hal ini fondasi, platform, kolom sudah fix dan definitif ya, lokasinya di mana, jumlahnya berapa, kemudian dimensinya seperti apa, itu sudah definitif. Disertai detail piping, PNID final, sistem electrical dan instrumentasi yang akan digunakan ya pada proses konstruksi. Detail engineering design ini umumnya dibuat oleh vendor atau kontraktor yang akan menyediakan peralatan dan yang akan membangun pabrik. Baik, itu singkat saja ya tadi detail engineering design, karena yang lainnya aspek-aspek proses desain lainnya kan sudah dibahas sebelumnya di FS dan basic design. Nah, tahap berikutnya ketika pabrik itu sudah dikonstruksi ya, dan sudah dianggap selesai konstruksinya, siap beroperasi, maka dilakukan proses commissioning dan start up, di mana proses commissioning dan startup ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyiapan awal dan uji coba pabrik sebelum pabrik beroperasi secara komersial. Dalam hal ini dilakukan pengecekan peralatan ya, pada proses commissioning ini dilakukan pengecekan peralatan apakah semuanya sudah lengkap. Ya, jadi ada aktivitas pengecekan peralatan, kemudian apakah sudah sesuai dengan drawing pada detail engineering design ya, apakah sudah sesuai dengan gambar, dan apakah juga sudah sesuai dengan list of equipment atau daftar peralatan yang disubmit ya oleh vendor kepada owner dalam dokumen basic design atau lebih terperincinya pada tahap detail design ya. Jadi ada pengecekan kelengkapan peralatan dan pengecekan kesesuaian spesifikasi peralatan dengan yang dinyatakan dalam dokumen detail engineering design. Commissioning dan startup juga ditujukan untuk melakukan pengecekan materials dan utilities. Ya, jadi selain peralatan juga material dan material pendukung yang diperlukan untuk proses produksi. Ya, misalnya bijihnya apakah sudah mencukupi untuk 6 bulan ke depan, misalnya bahan-bahan reduktor, bahan-bahan bakar, kemudian flux. Kalau pabrik hydromet ya, regen pelindi, neutralizing agent, juga bahan utilities yaitu ketersediaan air, ketersediaan gas dan seterusnya ya, apakah sudah tersedia ya, untuk proses operasi komersial dalam jangka waktu tertentu. Karena pada dasarnya operasi pabrik ini tidak bisa berhenti kemudian beroperasi kembali, berhenti kembali ya, karena kan ada proses heating up di sana. Untuk menjalankan peralatannya itu tidak bisa on off ya, untuk skala yang komersial ini. Baik, saya lanjutkan.
Jadi tujuan commissioning ini adalah menjamin bahwa pabrik dapat beroperasi sesuai dengan desain, sesuai dengan dokumen kontrak dan operational requirement ya, atau kriteria operasi ya, yang sudah disepakati antara kontraktor yang membangun pabrik tersebut, yang mengadakan peralatan, dengan pemilik proyeknya, ownernya, dengan perusahaan yang mempunyai pabrik tersebut. Dalam hal ini tetap penanggung jawab kegiatan commissioning adalah owner ya, kecuali nanti ada dinamakan turnkey project ya. Nah, tetap penanggung jawabnya adalah owner, sehingga owner ini, perusahaan, harus membentuk tim sebagai counterpart dari kontraktor ya, di mana tim ini nanti juga akan melakukan proses learning bersama-sama dengan kontraktor yang membangun pabrik tersebut, yang melakukan uji coba peralatan. Itu tujuan commissioning. Commissioning juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dan juga menyiapkan personil. Ya, jadi ada aspek peralatan, aspek operasi pabrik, ada aspek identifikasi permasalahan dan penyiapan personil. Ya, karena untuk pabrik yang baru tentu personil ini juga harus terbiasa, harus paham peralatannya apa saja, cara kerjanya seperti apa, masalah yang timbul seperti apa. Nah, itu semua diidentifikasi pada tahap commissioning ini. Ya, tentu terkait permasalahan ini ya, apa masalahnya, kemudian mengapa terjadi, kemudian kapan itu bisa terjadi dan bagaimana mengatasinya ya, bagaimana menanganinya gitu. Jadi what, why, when, dan how to be managed ya. Selain aspek teknis, aspek lain yang terkait dengan personil menentukan keberhasilan proses commissioning, di mana aspek terkait SDM ini menyangkut yang pertama adalah perencanaan ya. Di perencanaan SDM yang terlibat nanti di dalam operasi pabrik dan tugas-tugasnya, job description-nya ya. Termasuk juga pada tahap commissioning ini, perencanaan personil yang bertanggung jawab untuk suatu unit proses A, unit proses B, atau bagian A di suatu pabrik, bagian B, dan seterusnya, itu harus sudah direncanakan. Ya, tentu organisasi dan struktur dari perusahaan yang menangani pabrik tersebut juga sudah terbentuk ya. Kemudian pada dasarnya pada proses commissioning dan pengoperasian pabrik itu ada multidisciplinary teamwork ya. Artinya seorang metalurgis juga nanti akan bekerja sama dengan orang electrical, orang instrumentation, akan bekerja sama dengan orang mechanical, juga orang sipil ya. Jadi ada multidisciplinary teamwork. Kemudian juga ada aspek communications ya. Ini hal-hal yang juga menjadi capaian pembelajaran ya, yang diharapkan dari studi Anda ya, tidak saja dari mata kuliah ini. Kemudian leadership ya, ini aspek-aspek soft skill sebenarnya yang juga menjadi penentu ya, keberhasilan dari proses commissioning dan pabrik yang dirancang. Ini satu literatur yang saya kutip ya, kegagalan commissioning dan pengoperasian pabrik sesuai desain seringkali disebabkan oleh yang pertama adalah perencanaan yang buruk ya, yang tidak baik, poor planning, ineffective leadership, kemudian poor design ya. Jadi yang dua pertama itu terkait dengan sumber daya manusia ya, yang ketiga ini sudah terkait dengan hardware-nya ya. Jadi
perencanaan desain yang kurang baik. Ya, jadi itu nanti jelas akan berpengaruh keberhasilan dari pengoperasian pabrik. Ya. Kemudian juga ada aspek rush installation, ya, pemasangan yang terburu-buru. Jadi ini tidak saja berlaku untuk proyek struktur, ya, seperti bangunan rumahan, buildings, jembatan, sama. Pabrik ekstraksi logam juga demikian, karena terburu-buru memenuhi target waktu sehingga ketentuan-ketentuan standar yang harus dipenuhi tidak dapat dipenuhi dengan baik. Kemudian poor quality of work, kualitas pekerjaan yang kurang baik. Kemudian too few resources, SDM yang terlalu sedikit yang terlibat. Ya, jadi kurang orang di sana. Inexperienced resources, ya, di personil yang terlibat kurang berpengalaman. Ya, jadi ini juga menjadi penentu bahwa diharapkan personil yang terlibat itu sudah berpengalaman pada proyek sebelumnya, proyek sejenis sebelumnya atau proyek yang mirip sebelumnya. Kemudian inadequate training, jelas, ya, personil yang terlibat itu mempunyai latar belakang pendidikan dan pelatihan, ya, training yang tidak cukup memadai. Di hal-hal tersebut menjadi penyebab dari kegagalan komisioning dan kegagalan proses pendirian pengoperasian pabrik yang sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Kemudian tahapan komisioning yang Anda harus pahami secara umum dibedakan, dikelompokkan menjadi dua tahap, ya. Yang pertama itu komisioning dingin atau cold commissioning. Dalam hal ini uji coba peralatan itu dilakukan dalam keadaan dingin, ya, memang begitu, dingin, atau belum memproses material yang diproduksi. Ya, jadi baru dijalankan, ya, motornya berputar, kemudian beltnya jalan, kemudian semuanya berfungsi, ya, sesuai dengan desain, sesuai dengan spek dari peralatan, itu dinamakan cold commissioning. Nah, kalau proses pada suhu tinggi, ya, belum dilakukan pemanasan, ya, dan pada prinsipnya ini belum memproses material yang diproduksi. Ya, kadang-kadang yang diproses itu air, ya. Misalnya tangki pengaduk untuk melakukan pengecekan tidak terjadi kebocoran, ya, diproses dulu air, ya, untuk mengecek, oke, ini agitatornya berfungsi, oke, ini RPM sekian itu tercapai, gitu, ya. Atau kalau pengecekan pipa dilakukan dengan mengalirkan udara bertekanan, ya, tidak ada kebocoran di sana, baru nanti disusul dengan air. Nah, baru ketika tahap commissioning dingin ini sudah selesai, dilanjutkan dengan tahap hot commissioning. Ya, jadi hot commissioning ini sudah diikuti dengan proses pemanasan peralatan atau reaktor, ya, mulai dipanaskan pelan-pelan, kemudian juga sudah dilakukan proses untuk memproses material yang akan diproses pada pabrik pada skala komersial. Ya, tentu hal ini dilakukan secara bertahap, tidak langsung dengan kapasitas full capacity seperti desain pabrik tersebut. Ya, jadi bertahap. Nanti misalnya ball mill kapasitas misalnya berapa, 250 ton per jam, dioperasikan dulu 100, ya, kemudian naik kembali, naik sampai nanti pada tahap akhir commissioning ini sudah mencapai katakanlah 80%, ya, dari kapasitas produksi yang ditetapkan.
Berikut ini ditunjukkan diagram ya flowsheet berkaitan dengan tahap-tahap pada proses commissioning dan konstruksi ya. Jadi ketika tahap konstruksi ini selesai, maka didefinisikan sebagai tahap ready for commissioning. Ya. Dan itu beririsan ya dengan tahap yang namanya pre-commissioning. Ya, seringkali didefinisikan seperti itu. Ya, jadi ketika ready for commissioning artinya tahap konstruksinya itu selesai atau juga didefinisikan sebagai tahap mechanical completion ya. Mechanical completion ready for commissioning. Kemudian ada tahap commissioning setelahnya ya, di mana masih dimungkinkan di situ di tahap commissioning itu melengkapi ya peralatan yang kurang, jadi masih ada tahap construction completion, jadi melengkapi yang tadi diidentifikasi apakah masih ada kekurangan. Kemudian pada tahap commissioning ini nanti akan diakhiri dengan initial startup ya, uji coba awal skala produksi komersial. Nah, dari situ nanti akan dianalisis spesifikasi produknya ya. Apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan? Kemudian bagaimana desain rate-nya? Ya, bagaimana kapasitas yang dapat dicapai, apakah sudah mencapai level yang ditetapkan sesuai dengan desain. Nah, setelah itu ada tahap operasi komersial ya, tahap operasi komersial di mana di situ ada performance test ya, jadi ada pengujian performa pabrik secara komersial ya. Sudah beroperasi secara komersial sampai suatu tahap di mana performanya dapat diterima atau tahap plan acceptance. Jadi pada tahap plan acceptance ini owner nanti akan menyatakan bahwa pabrik sudah beroperasi sesuai dengan performa yang disepakati dalam dokumen kontrak ya, dan sudah dapat menerima pekerjaan dari kontraktornya. Nah, biasanya di situ ada payment ya, final payment ya, sekian persen dari total nilai proyek yang terkait dengan konstruksi pabrik itu kepada kontraktornya ya. Ketika plan acceptance ini sudah diberikan oleh owner kepada kontraktornya. Jadi ini tahap-tahap atau terminologi istilah-istilah yang dikenal ya di dalam proses konstruksi, commissioning dan startup serta plan operation pabrik. Sedikit mengenai remark catatan terminologi tadi. Mechanical completion adalah saat di mana pabrik dan bagian-bagiannya telah berdiri sesuai dengan drawing, sesuai dengan spesifikasi peralatan dan kode-kode yang berlaku, dan aktivitas pre-commissioning telah rampung. Ya, pre-commissioning tadi lebih kepada pengumpulan tadi material yang akan diuji coba, kemudian pengecekan, ya, list dari equipmentnya. Nah itu tahap pre-commissioning, termasuk juga penyiapan personil tadi. Jadi terminologi mechanical completion ini pada dasarnya sama dengan terminologi ready for commissioning. Nah, ini dalam acuan aslinya ya, mechanical completion means that the contractor has erected the plan in accordance with drawings and specification, completed his specified pre-commissioning work, and completed his final cleanup, painting, and thermal insulation work. Jadi sudah selesai itu semua dilakukan.
Commissioning activities are associated with preparing or operating the plan or any part of the plan prior to the initial startup and are usually the owner works responsibilities. Jadi tetap menjadi tanggung jawab ownernya ya kegiatan commissioning ini. Oke. Kemudian ada istilah turnkey project ya. Pada project yang turnkey, jadi turnkey itu kalau diterjemahkan penyerahan kunci. Ya, kalau Anda analogikan dengan project pembuatan rumah misalnya, jadi Anda membayar ke kontraktor, pokoknya serahkan semuanya sampai rumah jadi, siap semua, siap ditempati. Nah, nanti tinggal pada suatu waktu dinyatakan selesai, Anda diberikan kuncinya, silahkan ini ditempati gitu. Nah, analoginya seperti itu. Jadi proses pembuatan pabrik hingga commissioning menjadi tanggung jawab dari teknologi provider. Teknologi provider atau vendor dalam hal ini menggaranti ya, memberikan jaminan bahwa pabrik beroperasi sesuai dengan yang dirancang, dengan performa yang ditetapkan ya, yang disepakati antara vendor dengan owner, dan menghasilkan produk sesuai spesifikasi yang ditetapkan serta juga melatih operator. Jadi itu ciri atau karakteristik turnkey project. Ya, nah jadi garansi itu bisa berupa garansi peralatannya, bisa berupa garansi performa pabriknya ya. Dalam hal ini misalnya perolehan ya, recovery. Jadi recovery sekian persen itu harus digaransi betul-betul sudah tercapai secara konsisten. Ya, nah tentu hal ini biasanya cost-nya lebih tinggi ya ketika vendor ini melakukan semua yang pada project yang bukan turnkey itu dilakukan bersama-sama dengan owner, gitu. Ya, dan ada kekurangan di mana proses pengadaan peralatan, kemudian juga konstruksi itu tidak betul-betul dijiwai ya oleh personil dari ownernya itu ya, karena tidak bersama-sama melakukan proses itu bersama dengan vendor. Jadi dibangun dulu oleh vendornya, baru nanti setelah siap diberikan ya, meskipun ada proses untuk melatih operatornya di sini. Setelah semuanya berjalan dengan baik, pabrik diserahkan oleh vendor kepada owner. Itu mengenai turnkey project. Berikut ini diberikan contoh ilustrasi aktivitas commissioning untuk suatu smelting furnace ya, yang saya kutip dari suatu dokumen dari salah satu vendor untuk smelting furnace. Jadi yang pertama, pengecekan instalasi pengumpanan feeding system dari furnace ya, misalnya di top bin-nya seperti apa, sistem kontrolnya, sistem feeding dengan apakah itu belt conveyor ataukah itu berupa berupa sistem charging lainnya ya. Kemudian pengecekan bata tanah api yang terpasang, ini juga sangat penting. Apakah sudah semuanya terpasang dengan baik ya, sesuai dengan desain, sesuai dengan gambar, karena kalau ada defect di sini, ada ketidakakuratan, bisa berakibat fatal ya, merupakan bagian yang vital yang menentukan integriti dari furnace itu ketika sudah memproses lelehan. Kemudian pengecekan lubang-lubang untuk tapping, baik tapping lelehan logam maupun lelehan slag ya. Ini juga sangat penting bahwa lubang-lubang itu sudah dibuat, dipasang sesuai dengan desain, sesuai dengan gambar.
Pengecekan peralatan-peralatan untuk tapping, ya, seperti alat pembuka dan penutup lubang tapping, pengecekan laundernya, ya, saluran untuk mengalirkan lelehan ke ladle atau untuk slag, ya, ke kolam granulasi slag. Kemudian ladle-nya sendiri, ladle preheating system, ya, untuk preheating ladle sebelum digunakan. Kemudian overhead crane system, ya, peralatan-peralatan untuk tapping, ya. Kemudian pengecekan sistem pendingin furnace, baik itu sistem pendinginan dengan air, sistem pendinginan dengan udara, dilakukan pengecekan apakah sudah mengalir airnya, tidak ada kebocoran, kenaikan suhunya sesuai dengan desain, ya. Ketika air masuk itu kan suhunya lebih rendah dibandingkan nanti air keluar, apakah delta kenaikan suhunya ini sudah sesuai dengan desain. Kemudian pengecekan instalasi untuk granulasi slag. Ya, ini juga tidak kalah pentingnya, ya, yang meliputi pompa, nozzle, kolam granulasi, apakah semuanya sudah berfungsi, ya. Pengecekan sistem water supply dan ketersediaan air, kemudian water flow rate, water balance, semuanya dilakukan pengecekan. Kemudian pengecekan instrumen-instrumen seperti thermocouple, pressure gauge, apakah jumlahnya, lokasinya sudah sesuai dengan gambar, dan lokasi dan jumlah yang terdapat pada software di control room, ya. Jadi pada dasarnya di control room itu juga terdapat software yang sama dengan PNID-nya, ya. Jadi ada PNID yang secara online di situ diintegrasikan dengan sistem kontrolnya. Nanti kalau ada yang tidak berfungsi diidentifikasi yang mana yang tidak berfungsi itu di control room situ, ya, di PNID-nya yang mana, nomor berapa gitu. Nah, nanti itu dilakukan pengecekan dan tentu, ya, ada penggantian atau kalau belum lengkap ya dilengkapi dulu, ya. Kalau ada instrumen yang belum lengkap atau tidak berfungsi dengan baik. Kemudian ada pengecekan furnace support, ya. Jadi ada pengujian pembebanan di sana, ketahanan furnace terhadap pembebanan harus betul-betul diyakinkan nanti ketika sudah beroperasi dengan full capacity, itu sistem penyanggaannya, ya, itu sudah betul-betul sistem supportnya itu mampu, ya, menahan beban yang diberikan. Pengecekan sistem pendingin air ini dilakukan untuk menghindari kebocoran air saat beroperasi. Itu sangat berbahaya ketika ada air yang bocor, ya, di dekat atau bahkan kontak dengan lelehan, ya. Itu suatu hal yang sangat dihindari, ya. Adanya air di kontak dengan lelehan akan terjadi ledakan, ya, di mana semua sirkuit pipa air harus dicek dengan mengalirkan udara bertekanan terlebih dahulu, ya. Jadi pastikan tidak ada kebocoran. Saat air dialirkan kemudian diukur laju alirnya pada berbagai lokasi, ya, dan dicocokkan apakah sudah sesuai dengan desain, ya, flow rate-nya ini dibelokkan di bagian di mana dia berputar, di bagian di mana dia pada level yang lebih rendah, semuanya itu dicocokkan dengan kriteria desainnya. Temperatur air diukur dan dicek apakah thermocouple berfungsi dengan baik dan apakah delta kenaikan penurunannya ini sudah sesuai, ya, dengan desain. Baik, itu tadi adalah contoh aktivitas yang dilakukan pada proses commissioning tanur peleburan, ya, smelting furnace. Tentu masih ada aktivitas lainnya, ya, yang tidak dituliskan tadi di sini, ya. Itu kira-kira gambarannya hal-hal yang dilakukan seperti itu, sebagian besar. Nah, sebagai summary dari proses desain, bab proses desain ini, ya, saya tampilkan flowsheet berikut, ya. Ini saya kutip dari sebuah paper terkait dengan desain pabrik ekstraksi logam, ya.
Jadi di dalam proses desain ini pada tahap awal ini tentu sudah ditetapkan kriteria desainnya ya. Objektif dari proses desain tujuannya itu merancang pabrik seperti apa, yang itu mengacu kepada desain kriteria yang ditetapkan. Nah, kemudian dari informasi yang ada dari laboratory and pilot plan ya, di situ nanti akan dilakukan proses pemilihan rute proses. Ya, jadi dilakukan synthesize dari alternatif flowsheet yang ada, dipilih ya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang paling cocok itu flowsheet yang seperti apa. Kemudian dari situ dilakukan proses pemilihan peralatan ya, dan dilakukan proses simulasi ya, baik dynamic maupun steady state ya. Nah, ini steady state ya, maksudnya ya steady state itu tidak memperhitungkan perubahan yang terjadi selama proses ya. Jadi ketika fitnya dengan komposisi X, nanti outputnya Y gitu ya. Nah, dari situ dihasilkan output desain yang dianggap oke, ini dapat dilakukan proses berikutnya ya. Nah, dari situ nanti ada equipment sizing, pemilihan ukuran, penentuan ukuran peralatan ya, yang juga itu mengacu juga hasil laboratory and pilot plan ya, khususnya pilot plan. Nah, setelah ada equipment sizing, ada estimasi biaya ya. Nah, setelahnya itu ada proses optimisasi. Jadi apakah alat yang dipilih itu memang sudah betul-betul optimal dari aspek teknis maupun keekonomian ya. Jadi ada proses optimisasi. Ketika dianggap alat B itu lebih baik dari alat A, yang nanti dipilih alat B gitu ya. Dan dilakukan di sini sensitivity analysis. Sensitivity analysis itu semacam simulasi. Kalau misalnya kapasitasnya diturunkan 10%, 20%, 30%, bagaimana revenue pabrik? Ya, kemudian kalau recovery-nya turun sampai 10%, bagaimana? Apakah masih ekonomis? Dilakukan simulasi di sini. Ya, nah ini bisa menghasilkan hasilnya project ini feasible atau tidak feasible ya. Jadi di sini ini sudah menyangkut analisis keekonomian ya, jadi tahap-tahap cost estimation, ada optimization ini. Nah, ketika project invisible ya stop sampai di sini. Ya. Nah, ketika visible dia bisa dilakukan iterasi ya untuk optimisasi, juga nanti pemilihan peralatan, ini proses yang iteratif ya. Atau berlanjut juga nanti ke dynamic and control simulation. Jadi dynamic ini ya kalau terjadi perubahan-perubahan itu disimulasikan. Ada analisis safety, analisis risiko, baru nanti dilakukan detail desain ya, yang nanti hasil dari detail desain itu dipakai untuk konstruksi, commissioning dan operation. Nah, jadi ini satu summary dalam bentuk flow sheet ya, tidak persis sama dengan yang sudah saya bahas sebelumnya. Ini mengacu ke satu paper ya. Nah, sedikit sebagai penutup mengenai analisis risiko tadi ya, ada risk analysis dilakukan untuk mengidentifikasi risiko yang ada ya, ini dalam dynamic simulation tadi ya, dan sejauh mana risiko tersebut mempengaruhi unjuk kerja atau performa pabrik secara teknis dan keekonomian, serta bagaimana menangani atau memitigasi risiko tersebut. Ya, yang dilakukan atau yang dilakukan evaluasi pada analisis risiko ini misalnya satu, proven atau teruji tidaknya teknologi yang dipilih. Biasanya ini menjadi concern yang utama ya. Untuk proses seperti itu, teknologi seperti itu sudah mapan belum? Ya, sudah diterapkan di mana?
sudah pernah diuji coba di mana gitu ya. Jadi itu merupakan satu aspek yang dievaluasi pada analisis risiko. Kemudian terkait dengan pelaksana konstruksinya, apakah atau ya pelaksana operasinya ya, apakah dengan teknologi yang dipilih itu operator dapat menjalankan pabrik dengan baik ya. Kemudian risiko tidak tercapainya kapasitas produksi dan tingkat recovery yang ditargetkan. Nah, ini tipikal ya untuk pabrik ekstraksi logam harus dianalisis ya, dan sampai level berapa kapasitasnya tidak dapat dipenuhi ya, sampai berapa persen dari full capacity masih dapat dianggap oke, masih secara keekonomian masih menguntungkan ya. Kemudian juga recovery ini sampai berapa persen penurunannya lebih rendah dari desainnya yang masih dapat ditolerir gitu. Kemudian risiko akibat penurunan harga produk ini juga harus diantisipasi sampai sejauh mana harga ini dapat ditolerir penurunannya ya. Nah, itu dilakukan di dalam analisis sensitivitas ya, dengan mensimulasikan penurunan harga sekian persen dari harga base case ya, harga dasar yang digunakan. Kemudian risiko ketersediaan bahan baku ya, ketersediaan bahan baku dalam long term, dalam periode di mana pabrik itu nanti akan beroperasi dalam jangka panjang. Risiko ketersediaan dan kenaikan harga bahan habis dan energi, risiko pencemaran lingkungan, risiko operasi dan maintenance seperti korosi, abrasi, scaling. Kemudian risiko akibat force majeure ya. Hal ini terkait dengan misalnya bencana alam ya, adanya pemogokan atau adanya pandemi dari suatu disease ya, suatu penyakit seperti yang saat ini terjadi ya. Ketika pada tahap konstruksi tentu itu akan berpengaruh ya. Demikian juga pada tahap operasi bisa berpengaruh juga ya. Ketika dia menerapkan sistem misalnya roster, bagaimana nanti pada saat operatornya itu harus off ya. Nah, ketika terjadi pandemi suatu penyakit seperti coronavirus disease saat ini ya, ini ada kesalahan ketik force majeure, itu tulisannya majore ya. Baik, ini tadi adalah slide terakhir ya dari bab 3 mengenai proses desain, cukup panjang lebar ya, dalam 3 sesi pertemuan kuliah daring ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, silahkan kalau ada pertanyaan.